Sungai Lasem itu digunakan juga sebagai tempat pelabuhan pada zaman dulu. Paling aktif sekitar tahun 1800-an. Jadi setelah adanya Perang Lasem 1700-an, Belanda mulai membangun infrastruktur yang modern kaitannya dengan pelabuhan yang didukung oleh orang-orang peranakan Tionghoa. Salah satu infrastrukturnya adalah kantor Bea Cukai Pelabuhan Lasem. Jadi kantor Bea Cukai itu pasti ada di pelabuhan, di bandara, dan tempat-tempat masuknya barang-barang ekspor impor. Mengapa ada? Karena kantor ini difungsikan untuk mencatat segala administrasi, baik itu pajak masuk, karena dulu itu Pelabuhan Lasem itu mengekspor pertama beras, yang kedua kayu jati, kemudian ada ikan asin dan lain sebagainya. Jadi Lasem ini mengekspor itu, kemudian mengimpor atau barang-barang masuk itu seperti keramik, kemudian kain sutra, logam, dan lain sebagainya. Jadi dulu pelabuhan yang ada di Rembang itu ya Pelabuhan Lasem ini, bukan Pelabuhan Tasya Agung. Karena Pelabuhan Tasya Agung itu baru ada bahkan setelah Indonesia merdeka. Pelabuhannya Rembang ya di sini, di Lasem ini. Gitu. Nah, itu hanya tersisa umpak atau pondasinya saja. Diperkirakan dulu kantor ini itu adalah rumah panggung. Sebenarnya sangat luas, tidak hanya 9 umpak saja, yaitu di situ juga masih ada. Artinya kantor ini cukup luas. Dan kapal-kapal yang mau masuk itu harus antri dan tercatat di kantor sini. Semacam itu. Jadi memang Lasem itu tidak sekecil apa yang kita lihat sekarang. Dan hasil dari pelabuhan itu, maka bisa kita lihat ada silang budaya selanjutnya. Karena orang-orang yang datang ke sini tidak hanya orang Jawa, tetapi ada orang Tionghoa peranakan, ada orang Arab, ada orang Bugis. Maka di Lasem sampai sekarang banyak sekali ditemukan benda-benda atau bangunan-bangunan bersejarah yang langgamnya tidak hanya Jawa. Langgamnya ada langgam Tionghoa, ada langgam Arab, ada langgam Belanda, dan lain sebagainya. Model seperti itu. Jadi itu dikarenakan Lasem adalah tempat atau daerah pelabuhan yang mana orang-orangnya itu beralkulturasi. Paham ya, akulturasi ya? Percampuran budaya menjadi budaya yang mungkin lebih harmoni, lebih bisa toleran semacam itu. Nah, itu dikarenakan memang Lasem adalah daerah pelabuhan yang orang-orang pelabuhan itu menerima segala macam budaya asing atau budaya luar yang masuk. Tidak hanya orang-orang Jawa saja, tapi orang-orang yang berkulit beda dengan orang Jawa itu juga diterima dengan baik di Lasem. Nah, salah satu infrastruktur pendukungnya adalah ini kantor bukti arkeologisnya adalah kantor Bea Cukai atau situs umpak kantor Bea Cukai Pelabuhan Lasem. Gitu adik-adik ya. Jadi adik-adik sebagai orang Lasem, kenapa kok di Lasem banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah, terutama berlanggam Cina, ada kelenteng dan sebagainya? Karena Lasem dulu itu daerah pelabuhan, titik pelabuhan jalur rempah, sehingga para pedagang-pedagang itu tidak hanya orang-orang Jawa saja, tapi banyak orang-orang mancanegara semacam itu. Dan mereka menetap di sini, beranak pinak di sini sampai sekarang. Gitu. Kalau panjenengan semua bertanya, loh, Lasem kok akeh bangunan-bangunan pecinan ya, kok banyak bangunan-bangunan ini ya, gitu. Itu latar belakangnya. Karena daerah ini adalah daerah bahasanya ya, multikultur, kosmopolitan semacam itu, terbuka dengan semuanya, tidak saling memusuhi tapi terbuka dengan semuanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ada, nggak ada. Kalau nggak ada, monggo nanti kita bisa menikmati di Pantai Dasun. Oke?
Ore, kita ke Pantai Daso. Monggo Mas, lanjut.